Ada yang keluhannya, saya mau masuk ikut UMKM Trimulyo tapi kok caranya gimana? Jadi kan orang kan lebih suka sama yang brand besar kayak Olive, Rocket. Mereka tuh apa itu lebih memilih sebenarnya rasanya tuh sama, tapi karena brandnya ini belum besar dibanding kayak Olive, Rocket itu, jadi masyarakat tuh lebih ke itu apa itu memilih yang brand yang ya jadi kendalanya Selamat pagi sahabat UMKM. Pagi hari ini kita kembali menemui rekan-rekan pelaku UMKM dalam lanjutan acara podcast Dialog Bincang UMKM dari stand pameran potensi daerah Sleman 2024 tanggal 1 sampai 3 tanggal 10 November di alun-alun Gendung. Dan podcast Bincang UMKM ini terselenggara berkat kerjasama antara DPD Sleman dengan Serikat Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Mbak Fitri dan Mbak Desi. Pagi hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu Mbak Fitri dan Mbak Desi dari Forkom UMKM Kelurahan Trimulyo, Kapanewonnya Sleman. Kita akan bincang dengan beliau membahas tentang seputar UMKM di Kelurahan Trimulyo. Jadi Mbak Fitri sama Mbak Desi, saya mungkin ke Mbak Fitri dulu. Kira-kira boleh kita diberi apa ya gambaran kondisi UMKM yang ada di Kelurahan Panjenengan itu kira-kira saat ini seperti apa yang sudah diraih, dan terus kondisi teman-teman yang ada di Forkom itu seperti apa? Monggo Mbak Fitri. Baik. Sekarang kondisi UMKM itu udah sedikit membaik ya. Iya. Kemarin juga dari Dinas UKM mengadakan apa itu kelas bisnis seperti bikin apa itu kayak halal, NIB, yang perizinan yang sebelumnya itu belum ngerti, sekarang udah pada ngerti, terus mereka udah pada bikin itu suatu peningkatan sih. Peminatnya juga banyak ya? Iya, minatnya banyak. Dari situ kan yang produknya awalnya cuman apa itu kemasannya di situ aja, terus bisa udah masuk ke toko-toko gitu. Sekarang sudah untuk pemasaran sudah sampai toko-toko. Udah sedikit. Toko modern atau toko biasa? Toko biasa. Toko biasa ya. Kalau untuk PMP udah Indogrosir ini. Kalau yang udah PMP sampai sampai Mirota, Indogrosir. Sudah sampai Mirota, Indogrosir. Iya. Mirota Indogrosir dibentuk frozen atau Frozen. seperti ini. Iya. Oh ini produk pempek abadi, Abali. Iya. Ini pempek produksi dari pelaku UMKM di Kelurahan Trimulyo. Pempek abali dengan beragam varian ya. Iya. Ini lenjer, terus yang ini apa Kak? Kulit. Oh, kulit. Iya. Oh ini kulit, sedangkan ini yang ada di bawah adalah pempek lenjer. Dan di sini juga sudah lengkap, yaitu komposisi nilai gizinya ada, terus komposisi variannya juga ada, cara penyajian. Nah, halal pun sudah ada. Hanya memang karena ini produk bisa frozen harus ada BPOM ya kan? Iya. Dan ini BPOM-nya sudah ada juga. Iya. Jadi BPOM-nya sudah ada juga. Luar biasa. Desi, anggota di Forkal UMKM Trimulyo itu sampai berapa? Kalau Forkalnya pengurusnya atau anggotanya banyak ya. Berapa? Ada 17-an ya? kalau bukan anggotanya hampir berapa ya? Seratusan ada. Seratusan ada. Iya. Ada.
Cuman itu baru sebagian, Pak. Baru sebagian. Iya, karena ada yang dia kan apa ya, mau masuk ke itu jalurnya, aku mau lewat siapa ya gitu. Jadinya kan kemarin sempat kita ikut dari bank apa ya itu suruh antara yang PKH sama UMKM dijadiin satu, kita kolaborasi. Terus ada yang keluhannya, saya mau masuk ikut UMKM Trimulya tapi kok caranya gimana gitu. Nah, terus kemarin kan saya sebarkan, oh Bu, untuk masuk ke UMKM Trimulya bisa langsung hubungi saya atau teman saya waktu itu. Salah satu kendalanya banyak yang belum tahu. Iya. Tapi terkadang ada yang seperti itu, terus ada juga yang belum paham. Dia cuma biasanya tuh cuma jualan aja. Mas sekali itu apa? Iya. Sekarang kemanfaatan ikut forkal apa sih? Iya, saya nek di forkalnya itu kan ada info-info yang kayak mau bikin ada pameran seperti ini, terus kita mau bikin UMKM sekarang kan harus mempunyai NIB, perizinan itu, iya gitu. Nah, memang ini untuk teman-teman pelaku UMKM manfaatnya sangat besar kalau para pelaku UMKM ini member daripada forkal di masing-masing kelurahan tentunya, karena selain aksesnya juga terbantu, kemudian fasilitas-fasilitas dari dinas bisa lebih diserap. Iya. Seperti pelatihan, BIMTEK gitu. BIMTEK ya, BIMTEK, iya, BIMTEK. Mbak Fitri, untuk UMKM biasanya kan ada kendala-kendala yang masih dihadapi, yaitu produk, perizinan, terus permodalan, pemasaran. Kira-kira di tempat panjenengan mana yang lebih dominan kendala-kendala itu? Itu permodalan ya kalau permodalan ya. Soalnya kan kalau UMKM itu biasanya itu antara uang usaha sama uang pribadi itu masih campur, jadi kan amburadul. Terus sama kalau yang udah bisa memisahkan itu tuh pemasarannya, misalnya kayak ini kan racikan ya. Racikan itu kan khusus, racikan. Apa itu, ini tuh yang dibandingkan orang kan lebih suka sama yang brand besar kayak Olive, Rocket gitu. Mereka tuh apa itu lebih memilih sebenarnya rasanya itu sama, tapi karena brandnya ini belum besar dibanding kayak Olive, Rocket itu, jadi masyarakat tuh lebih ke itu memilih yang brand yang sudah. Jadi kendalanya di situ. Saya punya sedikit cerita ini. Tahun lalu kan kami dari IP soan ke Mas Wabud waktu terkait brand ini. Jadi Mas Wabud itu, Mas Danang, kami diskusi tentang produk UMKM. Akhirnya beliau kerso membantu dalam bentuk fotonya beliau itu dipasang, berfoto dan testimoni beliau itu dipasang di kardus untuk tempat oleh-oleh khas Sleman. Ini saya pernah mengaturkan oleh-oleh untuk peserta rapat di Hayat sama di mana itu Marriott dan hotel-hotel lain, itu pesertanya tidak komplit. Karena ada fotonya orang, ada fotonya orang yang memang dianggap relevan atau dianggap layak untuk memberikan testimoni. Nah itu juga mungkin salah satu upaya yang bisa dilakukan terkait dengan brand. Kita kan kalau ngejar brand Olive, brand Rocket gitu ya tentunya terkenal. Tapi misalnya kalau tingkat kelurahan ya Pak Lurah akan berkenan Pak memberikan testimoni, atau Panewu, atau mungkin kalau tingkatnya sampai kecamatan kan Panewu. Ini dulu pernah saya alami itu cukup membantu
membantu. Jadi waktu itu Mas Wabub itu pendidikannya salah satu, ada beberapa testimoni, salah satunya oleh-oleh khas Sleman berizin edar, enak dan gitu. Terus ada lagi yang testimoninya, terima kasih sudah ngelarisi oleh-oleh khas Sleman gitu. Dalamnya produk-produk fuel UMKM semua, tidak ada produk-produk. Tapi kita cara masuk misalnya ke itu meminta beliau untuk ini Pak Ya buat gitu. tentunya audiensi. Kalau seperti panjenengan kelurahan mungkin Pak Lurah atau audiensi. Sama ada foto-fotonya, nanti kalau misalnya misalkan bisa. Itu bisa untuk sebagai bahan pertimbangan, karena yang kami lakukan kok cukup membantu. Itu untuk pemasaran. Nah, kemudian permodalan tadi panjenengan Mbak Fitri ngendika, permodalan tentunya. Apakah selama ini yang ada di Trimulyo itu teman-teman pelaku UMKM modalnya dari modal sendiri pure, atau sudah ada perbankan yang masuk, atau dari swasta itu CSR atau apa? Yang masuk enggak, belum sih. Belum ada. Kayaknya gini loh. Setahu saya yang dibantu tuh justru mengarah ke PKH ya. Iya. Sekolah, lansia gitu. Jadi untuk UMKM tuh belum yang ada sama sekali. Jadi untuk malah usaha loh Pak. Kan malah bisa belum ada. Belum ada. Setahu saya ya. Kalau kemarin itu kan dari dinas bilang kalau mau bisa dari dinas koperasi ya, koperasi UMKM itu kan mengadakan kalau anuan modal itu ada, cuman dia kan modelnya baru dipakai dulu, nanti berapa bulan kemudian boleh dicicil tanpa bunga gitu. Cuman kan kita mau ikut seperti itu, prosesnya itu panjang. Bulanan ya? Prosesnya itu ya lumayan rumit ya. Tapi ya sangat membantu sebenarnya kan cuman kita masyarakat harus Trimulyo itu belum semuanya bisa memahami. Jadi kalau di situ boleh, kalau di situ boleh mungkin ya. Tapi kalau dari perbankan sudah ada yang masuk? Kalau perbankan mungkin ya individu sendiri-sendiri paling ya. Tidak ada yang pendekatan langsung ke vokal. Enggak ada. Untuk barang sebelum ada. Belum ada untuk UMKM. Cuman kalau di tempat saya itu yang di dusun saya sendiri itu kita lewat dari Basnas, Pak. Basnas. Iya. Basnas itu berupa bantuan atau sementara itu kan gimana ya, kalau darinya Basnas itu katanya ya hibah, cuman hibahnya itu dia disuruh diputarkan. Jadi misalnya dari Basnas itu kita dapat dari nominal orang usaha itu ada 10 orang peserta, terus nanti kita dapat pengajuan ya, pokoknya kita ngajuin di Basnas itu prosesnya hampir 3 bulanan. Terus kita ACC, kita dapat dana itu 10 juta, terus kita bagi untuk 10 orang. Terus kita sistemnya 1 bulan sekali pasti ada pertemuan tanpa bunga. Sistemnya itu mau di berapa kali, 10 kali ya, nanti 100.000 satu bulannya. Nanti kita cuman dari pihak Basnas itu cuman minta bukan bunga tapi infak. Infaknya itu dari pihak Basnas itu minta infaknya itu bisa diputarkan lagi. Jadi bisa dipinjam suatu saat ada peserta lain yang butuh, butuh, bisa ditambahkan lagi. Iya, enggak, gitu diputarkan lagi. Bebas. Dari kemarin tempat saya itu dari Rp2.000, terus sekarang udah yang gelombang kedua jadi 5.000. Infaknya. Iya. Jadi kita udah 2 periode ini ya, alhamdulillah lancar sih Pak. Cuman ya itu tadi
lumayan sih membantu Oke, membantu oke. UMKM yang di dusun saya dunia. Ya, Iya, khususnya itu bisa membantu UMKM sekitar. ya. Jadi, Mbak Desi, atau Mbak Fitri, kalau pemasaran nih, kebanyakan teman-teman pemasaran online apa offline? Kalau pertama itu online itu sangat berpengaruh ya. Zaman sekarang itu WhatsApp, Instagram, FB, sekarang yang ramai kan FB sama WhatsApp itu sangat berpengaruh. Nanti kalau udah online baru kita ke offline-nya. Oke. Gitu. Nah, kalau eh, offline-nya biasanya apa? Pameran atau Iya, pameran seperti ini. pameran-pameran aja. Hmm. Jadi gini, kalau itu ke pameran, HIPI rencananya ke depan itu mau membuat kegiatan apa kita kasih nama tagline-nya itu ngaji UMKM wisata dan budaya. Ngaji ini tidak hanya bermakna pengajian, Iya. tapi ngaji ini mengkaji. Jadi kita keliling per kelurahan, Oh iya. per kelurahan, nanti kerjasamanya dengan vokal-vokal, Iya. kerjasamanya dengan apa Darwis desa wisata gitu. Nah, pada keliling ini narasumbernya ganti-ganti dan temanya ganti. Iya. Kemarin saya hitung ya 2 tahun kurang sebulan lah saya selesai karena seminggu sekali. Seminggu sekali. Terkait dengan program itu kami memang berencana membawa oleh-oleh di setiap pertemuan. Oleh-oleh kami berupa saya itu akan membawa tenda. Oh iya. Tapi tendanya bukan kita hibahkan, bukan. Iya. Tapi akan kami sampaikan bahwa Bibi punya tenda sekian unit. Ini boleh dipakai oleh masing-masing vokal. Oke. Itu secara bergantian gratis. Oh. Oke, hanya memang ngambil dan nganter itu monggo. Khususan ya. Tapi tendanya mau dipakai sehari, 3 hari, Tidak ada Monggo. tidak biaya. ada masalah. Kami ada tenda sekian unit untuk bisa dipergunakan. Nah, ini harapan kami teman-teman vokal kan sering mau buat kegiatan karena yang boleh tendo aneh Iya, betul. gitu, terus Sewanya. sewa juga mahal. Iya. Nah, yang dialami di Trimulyo kan di Ya, Mbak Desi. belum ada tenda. Tenda Belum ada. Terus kalau Untuk pameran UMR jarang atau sering? jarang. Karena apa kok jarang? Iya, karena Tapi nek akhir-akhir ini sering ya? Sering akhir ya? ini kan karena ada kegiatannya mahasiswa ya, Pak ya. Jadinya Kegiatan mahasiswa yang ketika belajar itu ya? iya, Apa KKN? KKN itu KKN, kan ada pameran-pameran di Panjen Panjen ya. Pas kemarin ada apa ya, Pak? Ke Panjen Tour Off-road itu loh. Oh, event. Event ya, event-event Itu itu terus tendanya bisa. dari mana? Itu Apa memang kita sudah disediakan sana enggak. tinggal? Kita biasanya kalau Pak Ketua itu pasti pinjemnya ke dinas koperasi, Pak. Iya, Dinas pinjem. koperasi kan juga terbatas ya Iya, iya. Kemarin aja yang kita ada acara Trimulyo ya, ulang tahun Trimulyo itu kita Pak, dinas mau pakai kita yang ngalah. harusnya kan kita 4 hari ya baru selesai itu 2 hari udah harus dibongkar. Iya, harus dibongkar. Memang kendalanya kalau di Trimulyo kendalanya di tenda belum ada. Iya. Nah, ini mudah-mudahan keberadaan kami ke depan kalau jadi nanti kami support itu bisa lebih membantu dalam rangka pemasaran. Iya. Kemudian kami juga kan ada rencana mau mengkonekkan antara pelaku usaha UMKM dengan pelaku wisata. Jadi kami punya aplikasi berbasis web, tetapi berbeda dengan platform yang lain karena kami tidak pakai admin, itu hanya sekedar langsung. Jadi misalnya saya nih selaku pelaku wisata mau order nasi box snack box sejumlah 100. Nah, di web itu ada kontaknya Mbak Fitri karena pengusaha snack misalnya.
saya bisa langsung kontak panjenengan, tidak harus melalui admin. Negonya juga bisa langsung jenengan, bayarnya juga langsung jenengan, gitu. Terus mau diantar kapan, di mana itu juga saya bisa langsung jenengan. Jadi kami cuma sekedar diliwati lah, kami tidak ada kalau seperti yang apa MBIS itu kan ada 2% apa 2.000 apa itu berapa itu kami tidak ada fee, hanya kami murni membuatkan itu saling komunikasi. Nah, data ini kami sebar ke pelaku wisata. Kenapa yang kami tembak pelaku wisata? Karena pelaku wisata itu kan kebutuhannya banyak. Itu untuk mereka rapat, untuk mereka jajanan, kulineran, gitu. Dan Jogja kan daerah tujuan wisata sehingga orang yang datang itu relatif cukup banyak, lebih banyak dibanding daerah lain. Nah, kalau selain permodalan, kendala panjenengan apa lagi, Pak? Sengaja kami input untuk di Trimulyo, kaitannya nanti bisa siapa tahu kami bisa usulkan ke dinas terkait atau ke anggota ke internal kami untuk bisa dibantu. Pemasaran sih. Pemasaran itu ya. Pemasaran itu butuh PR yang sangat kuat. Kalau pemasaran sudah ada gambaran. Yang diinginkan pemasaran yang seperti apa tadi? Sering adanya pameran atau sering masuk ke toko-toko apa sering apa gitu? Yang ada bayangan panjenengan yang mungkin seperti diskusi internal di Forkal. Nek, kalau usaha saya kan ini fried chicken ya. Fried chicken. Ya biasanya kalau bisa tuh pesanan apa itu nasi box itu bisa masuk tanpa ragu-ragu. Soalnya kan masih UMKM tuh namanya belum besar ya, jadi orang tuh kalau belum besar, misalnya gini, harapan saya juga terkait tadi yang saya buat link untuk berbasis web untuk memasarkan UMKM untuk pelaku wisata. Misalnya snack nih, harapannya nanti tidak terus masing-masing muncul di situ. Mbak Iva dodolan lemper, Mbak Susi dodolan sus, Mbak ini itu betul. Tapi dari Vokal itu bisa memfasilitasi sudah dalam bentuk snack pilihan satu, harga sekian isinya ini, pilihan dua, harga sekian isinya ini. Nah, konten-konten di dalamnya itu yang untuk PO nek pesanan arem-arem gue Mbak A, pesanan kacang gue Mbak B. Nah, ini Vokal yang meramu. Ini akan nanti saya sampaikan di 2025 pada saat kami keliling kelurahan. Itu jadi kalaupun ada pihak luar pesan sudah nggak rempong, di korem-korem ini si A, si B, si C, sudah dalam satu paket. Nasi box juga, menyediakan nasi box. Oh, sing fried chicken siapa? Mbak Fitri, ya ayamnya nggak namu yo. Sing bakul beras apa? Berasnya juga si A. Nah, itu jadi nanti diakomodir di satu tempat, itu misalnya jadi wajar kalau terus Vokal ada dapat misalnya 500 perak per box atau apa itu bagi mereka nanti yang emas, yang boxnya, yang ininya dari itu. Nah, ini ya mudah-mudahan bisa realisasi dan menjadikan manfaat untuk amin. Ini siap ya Bu. Bu. Itu jadi posisi dunia mungkin untuk closing statement penutup dari panjenengan kira-kira ada yang mau disampaikan apa? Ini mungkin Mbak Desi dulu, baru nanti Mbak Fitri. Kalau untuk saya ya kita untuk Trimul ya pengennya diadakan BIMTEK lagi, BIMTEK tapi yang biar masuk itu UMKM, jadi enggak cuman itu lagi biar meluas ya UMKM-nya meluas, jadi enggak jangan yang sudah ikut lagi. Kalau yang aplikasi satu apa
Kan ada yang Iya, satu UMKM itu kan itu sudah terikot biasanya di situ. udah Masih berlaku. masih. Cuman kan untuk warga itu kan susah banget toh Pak untuk ikut mengikuti BIMTEK. Enggak males lama gitu. Tapi kan dia belum tahu manfaatnya di BIMTEK itu apa. Kendalanya dari sisi masyarakatnya yang memang males atau dengan tadi atau dari sisi pemangku kebijakan Pemda yang memang belum yang jarang masuk ke Panjenengan. Kalau Kalau di tempat saya sih udah masuk, tempat saya ini udah masuk, cuman Beda pedukuhan. beda, saya beda. Panjenengan pedukuhan, Dulunya Panjenengan Pambregan. iya. Itu kendalanya ke memang pelaku UMKM-nya yang dalam tanda kutip megah mengikuti atau memang BIMTEK-nya yang terbatas sekali masuk. Enggak sih, sebenarnya dari pihak kelurahan tuh udah sangat itu banget ya ke masyarakat. Cuman kadang dari masyarakatnya sendiri tuh yang kan soalnya daftarnya pakai Google Form ya. Isinya. Tidak semua itu bisa ngakses. Wah yang gaptek itu tuh jadi nggak bisa. Atau yang kalau gaptek iya. ada udah masuk gitu, udah terdaftar gitu, merekanya yang malah takut, malah nggak mau berangkat gitu. Sudah terdaftar. Tapi kalau pendaftaran lewat WA, besok yang UMKM di sini, nah itu baru mereka. Baru banyak yang ngerespon. Tapi kalau yang lewat website itu pasti dikit. Gimana ini kok ngisi datanya banyak banget, kok aku salah terus ini gimana. Jadi kurang apa ya Pak ya, mungkin SDM-nya ya kali ya Pak ya. Jadi apa ya, ya itu masukan lah. Jadi jangan sampai ini nggak nyambung gara-gara suatu aplikasi sistem yang memang belum familiar terhadap teman-teman pelaku UMKM. Iya. Untuk Mbak Fitri mungkin ada closing statement apa yang ingin disampaikan? Kalau bisa itu, ini kan soalnya UMKM belum pernah ada bantuan modal ya. Ya. Terus pemerintah itu modal itu dalam artian pinjaman ya, bukan hibah ya. Kalau bisa ya hibah ya. Kalau masa gini loh, saya perhatikan kalau di masyarakat itu lebih mengutamakan kayak PKH terus gitu tuh, itu tuh bantuannya terus gitu loh. Sedangkan mereka tuh kadang malah malas kerja kan, malah nungguin bantuan itu. Sedangkan UMKM itu tuh kita itu semangat untuk berusaha, tapi malah nggak ada bantuan. Harusnya kan itu malah bisa mengembangkan masyarakat untuk bisa mandiri. Bukan tapi maksudnya lebih naik kelas lagi kayak kemarin yang model itu loh Pak, UMKM dapat bantuan UMKM yang khusus UMKM itu pas pandemi itu enggak, termasuknya itu yang mendapatkan bantuan itu tidak tepat sasaran. Jadi orang saya aja yang UMKM katanya suruh daftar, saya kan merasa saya itu udah jualan selama 9 tahun, tapi sama sekali saya nggak dapat bantuannya itu yang berapa Pak? 1.200.000 ya, 1.200.000. Saya begini, saya itu katanya suruh daftar di Koperasi Sleman Kabupaten untuk bantuan itu, tapi sama sekali enggak dapat gitu. Jadi menurut saya tuh pemerintah memberikan gini loh, memberikan bantuan kan harusnya ngasih pancingnya ya. Dikasih pancingnya terus kita mancing sendiri. Tapi kayak saya lihat tuh enggak dikasih ikannya terus. Iya kan, jangan gitu. Harusnya kan enggak itu masyarakat nggak bisa berkembang. Itu yang makanya akhir-akhir ini muncul banyak keluhan yang terkait dengan mental block. Mental block yang seperti tadi Mbak Fitri sampaikan, mungkin orang juk karena itu iki matengan dan dijaga. Orang juk berusaha mancing, panggon, umpan, mancing itu malah orang kerja berang-berang sasir apa. Yang dapat PKH itu kan terus jaga jaga banget gitu. Malah semakin gimana ya, dibantu bukan semakin naik tapi semakin menurun. Ini critical point, terima kasih sekali masukannya. Nanti
saya report, jadi bisa untuk masukan-masukan ke pemerintahan dan bisa bagi bahan diskusi internal kami. Ya. Atau bisa kalau misalnya untuk bantuan sekolah ya, itu tuh ini masuk nggak sih? Masih Nggak apa-apa. untuk bantuan sekolah itu nek bisa itu mendingan itu masuk ke apa itu pembayaran sekolahnya itu loh. Kalau dikasihkan uang itu malah beda. Nggih. Jadi fungsinya tidak. Iya, Tapi iya, saya lihat malah tambah males mereka. siap. Nggih. Oke deh. Ya. Mbak Fitri dan Mbak Desi, Iya. terima kasih banyak diskusinya pada pagi hari ini. Sangat banyak info yang kami terima, dan memang harapan-harapan kami seperti ini untuk bisa kita resume, untuk kita usulkan kepada dinas terkait, kepada pihak-pihak terkait yang lain. Ya. Oke, salam untuk teman-teman di Forkal. Oke, Ya. baik, para pelaku UMKM, terima kasih sudah bergabung dengan kami untuk bersama dari Kelurahan Trimulyo. Kami cukupkan. Kita bertemu lagi di Bincang UMKM bersama kelurahan yang lain di wilayah Kabupaten Sleman. Saya Tetra Budiarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.